13 orang tewas akibat ledakan tungku smelter pabrik di Morowali, Sulawesi Tengah. Halo, selamat pagi pemirsa, selamat pagi Yasmin. Ini hari Senin ya nih ya berarti ya, dan pas banget di tanggal 25 ini kita sama-sama menyambut hari yang suci untuk umat Kristiani, yaitu hari Natal ya. Ya, selamat hari Natal bagi Anda yang merayakan pemirsa. Betul. Senang sekali kami dapat kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Dan selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lain untuk Anda. Bersama saya Bima Natenaya. Dan saya Yasmin Natania, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, 13 orang dilaporkan tewas akibat ledakan tungku smelter pabrik di Morowali, Sulawesi Tengah. Para korban terjebak dalam api dan tak bisa menyelamatkan diri. Pemirsa, ledakan tungku smelter milik PT ITSS di Morowali, Sulawesi Tengah menyebabkan korban jiwa dan luka berat. Dilaporkan ada 43 pekerja menjadi korban, di mana 13 orang diantaranya meninggal dunia. Beberapa diantaranya lainnya ini adalah pegawai pabrik yang merupakan WNI, dan beberapa lainnya adalah WNA. Namun laporan ini akan terus diperbarui pemirsa karena proses evakuasi masih berlangsung. Sementara itu pemirsa, korban selamat dalam kondisi luka bakar parah dilarikan ke rumah sakit. Pihak kepolisian masih mendalami peristiwa ini. Jadinya pukul 5.30 ya. Pada saat petugas teknis yang berjumlah 35 orang melakukan perbaikan salah satu tungku pembakaran ferrosilikon, salah satu turunan dari nikel ya. Yang mana pada saat perbaikan dimaksud terjadi ledakan mengakibatkan oksigen, tabung oksigen yang berada di sekitar areal ikut meledak, dan dari kejadian tersebut terjadi kebakaran sehingga mengakibatkan korban sejumlah 35 orang. Dari 35 korban tersebut, 13 diantaranya meninggal dunia dan 22 lainnya mengalami luka baik berat, sedang maupun ringan. Nah, sedangkan dari 13 yang meninggal dunia ini, 13 orang yang meninggal dunia ini, 5 diantaranya adalah TKA, tenaga kerja asing, dan 8 diantaranya tenaga kerja Indonesia. Lanjut juga kita sudah mengamankan TKP dan sekaligus memberikan bantuan. Dan saat ini kita sudah membentuk tim penanganan penyelidikan terhadap perkara ini dengan melibatkan dari unsur Polda dan Lafor yang berada di Makassar. Kita pun sudah melibatkan DVI dari Polda Sulteng untuk memastikan dari identitas para korban. Dan saat ini para korban masih dirawat di klinik 1 maupun 2 yang berada di kawasan PT ITSS untuk persiapan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Morowali. Pabrik pengolahan kayu di Rembang, Jawa Tengah hangus terbakar. Kerugian akibat peristiwa tersebut ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pabrik pengolahan kayu kelas ekspor milik mantan Bupati Rembang di kawasan jalur Pantura, Semarang, Surabaya, turut tanah desa Punjul Harjo, Rembang, Jawa Tengah, terbakar. Diketahui api pertama kali muncul dari ruang pengovenan kayu. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke seluruh bangunan. Petugas pemadam kebakaran Pemkab Rembang yang berada di lokasi bergegas melokalisir api supaya tidak menjalar ke bangunan lain. Setelah sekitar 2 jam penyemprotan, akhirnya api berhasil dipadamkan. Diakibatkan di dalam pengopenan kayu. Jadi kayu ini sudah siap untuk ekspor dan untuk pengeringan saja. Karena pengeringan terlalu panas di dalam open itu akhirnya menyebabkan kayu tidak kuat menahan panas dan terjadi kebakaran.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 700 juta rupiah. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, iNews melaporkan. Kebakaran juga melanda lantai 3 sebuah gudang toko material di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu siang. Tidak ada korban jiwa, namun kebakaran sempat membuat warga sekitar panik. Inilah video amatir saat warga merekam kepulan asap tebal yang keluar dari sebuah bangunan berlantai 3 yang dijadikan gudang penyimpanan toko material. Diduga kebakaran terjadi karena adanya korsleting listrik di salah satu ruangan di lantai 3 bangunan. Walaupun tak merembet ke bangunan di sekitarnya, namun asap hitam tebal yang keluar dari bangunan sempat membuat khawatir warga. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan proses pemadaman. Proyek terbakar gudang material di lantai 3, dugaan sementara korsleting. Ada korban Pak? Maaf Pak. Alhamdulillah tidak ada. Yang terbakar hanya lantai 3 aja Pak, nggak merambat ke lantai lain atau seperti apa Pak? Hanya lantai 3, memang tempat itu penyimpanan barang-barang. Baik. Tak lebih dari 1 jam, proses pemadaman titik api berhasil dilakukan petugas pemadam dengan mengerahkan sejumlah unit mobil pemadam dan puluhan personel. Hampir 24 jam diguyur hujan, ratusan rumah di Medan, Sumatera Utara terendam banjir hingga 2 meter. Informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.